Komunikasi yang efektif itu penting banget buat semua pemimpin, apalagi buat pemimpin negara. Kemampuan seorang pemimpin untuk menyampaikan visi, terhubung dengan rakyat, dan membangun kepercayaan itu penting banget untuk pemerintahan yang efektif. Di era digital sekarang, di mana informasi cepat banget menyebar dan opini publik bisa cepat berubah, strategi komunikasi yang kuat bukan cuma keuntungan, tapi suatu keharusan. Pemimpin yang jago komunikasi bisa menginspirasi rakyatnya, mendapatkan dukungan untuk kebijakannya, dan mengatasi tantangan yang rumit dengan lebih mudah. Kalau kita lihat di Indonesia, strategi komunikasi Presiden Prabowo Subianto bisa jadi contoh yang menarik. Sejak jadi presiden, beliau nunjukin kalau beliau paham banget kekuatan komunikasi dalam membentuk pandangan publik dan membangun citra kepemimpinan yang kuat. Cara beliau yang tegas tapi juga empati udah nyentuh banyak orang Indonesia, terutama anak-anak muda. Video ini akan bahas lebih dalam elemen-elemen kunci dari strategi komunikasi Presiden Prabowo. Kita lihat kelebihannya, tantangannya, dan apa aja yang bisa ditingkatkan. Gaya komunikasi Presiden Prabowo bisa dibilang perpaduan yang strategis antara ketegasan dan empati. Beliau dikenal karena pendekatannya yang langsung dan apa adanya saat bicara ke rakyat. Beliau menyampaikan visinya dengan jelas dan yakin, nggak bikin bingung soal sikapnya terhadap isu-isu penting. Ketegasan ini sering dianggap sebagai tanda kepemimpinan yang kuat, apalagi di saat-saat yang nggak pasti. Tapi, Presiden Prabowo juga menyeimbangkan ketegasannya dengan empati. Beliau memperhatikan keprihatinan rakyat, mengerti kecemasan mereka, dan menanggapinya dengan penuh kasih sayang. Ini kelihatan banget dari pidatonya, di mana beliau sering pakai bahasa yang inklusif, menekankan persatuan dan tanggung jawab bersama. Gabungan ketegasan dan empati yang unik ini penting banget dalam membentuk citra publiknya. Ini bikin beliau terlihat sebagai pemimpin yang tegas sekaligus pendengar yang baik, kombinasi yang disukai banyak orang Indonesia. Gaya komunikasinya bertujuan untuk menjembatani perbedaan, meningkatkan saling pengertian, dan menciptakan rasa tujuan bersama. Karena sadar pengaruh media sosial makin gede, terutama di kalangan anak muda, Presiden Prabowo menjadikannya bagian penting dari strategi komunikasinya. Beliau aktif di berbagai platform, termasuk Twitter, Instagram, dan yang paling menonjol TikTok. Timnya pakai platform ini untuk menyebarkan informasi, menanggapi keprihatinan publik, dan terhubung dengan warga dengan cara yang lebih santai dan mudah diakses. Kehadirannya di TikTok, platform yang disukai banget sama Gen Z dan milenial, patut diperhatikan. Beliau pakai TikTok untuk berbagi kegiatan sehari-harinya, ikut tren yang lagi hits, bahkan bercanda dengan pengguna lain. Strategi di TikTok ini bikin beliau bisa lepas dari citra presiden yang formal dan kaku, dan terhubung dengan anak muda dengan cara mereka sendiri. Cara ini terbukti efektif banget untuk menarik perhatian dan dukungan dari pemilih muda. Ini memungkinkan beliau untuk melewati jalur media tradisional dan berkomunikasi langsung dengan kelompok seringkali nggak tertarik sama politik konvensional. Walaupun banyak kelebihannya, strategi komunikasi Presiden Prabowo juga menghadapi beberapa tantangan. Di era digital yang serba cepat dan luas jangkauannya ini, setiap pernyataan bisa jadi sorotan. Kritik yang seringkali diperkuat oleh media sosial pasti ada. Menanggapi kritik yang terus-menerus ini, baik yang membangun maupun yang nggak berdasar, butuh pendekatan yang terukur dan strategis. Selain itu, opini publik di era digital bisa berubah-ubah dengan cepat, dipengaruhi oleh banyak faktor. Ini membutuhkan strategi komunikasi yang dinamis dan bisa cepat beradaptasi dengan perubahan. Mempertahankan transparansi dan konsistensi dalam menyampaikan pesan itu penting banget untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik. Untuk meningkatkan strategi komunikasinya, Presiden Prabowo bisa coba beberapa hal. Membentuk tim khusus untuk memantau sentimen media sosial dan menanggapi keprihatinan publik dengan cepat dan efektif. Memanfaatkan analisis data untuk lebih memahami tren opini publik dan menyesuaikan komunikasi, dan berinteraksi dengan lebih banyak influencer di berbagai platform media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan mengatasi tantangan ini dan menerapkan saran-saran ini,
Presiden Prabowo bisa memperkuat strategi komunikasinya dan mempererat hubungannya dengan rakyat Indonesia. Memahami strategi komunikasi Presiden Prabowo itu penting untuk mengerti upaya beliau dalam membangun citra politik yang positif dan terhubung dengan warga di era digital. Gabungan ketegasan dan empatinya, ditambah dengan penggunaan media sosial yang strategis, udah bikin beliau punya citra kepemimpinan yang kuat dan disukai banyak orang, terutama anak muda. Tapi, menghadapi opini publik yang kompleks di era digital ini, butuh adaptasi terus-menerus dan kesediaan untuk menerima kritik. Dengan terus memperbaiki pendekatannya, Presiden Prabowo bisa memperkuat hubungannya dengan rakyat Indonesia dan memimpin bangsa ini dengan efektif menghadapi tantangan dan peluang di abad ke-21.